Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala SDN Negeri 2 Gandatapa, yang kami sayangi, kami banggakan, kami puteni Bapak Ibu Guru SDN Negeri 2 Gandatapa. Terima kasih sekali untuk teman-teman semua yang telah meluangkan waktu di tengah-tengah kesibukan Bapak Ibu di siang hari ini. Kami mohon bantuan Bapak Ibu untuk mengikuti diseminasi budaya positif SD Negeri 2 Gandatapa, yang mudah-mudahan manfaat dari kegiatan hari ini dapat meningkatkan membangun budaya positif di SDN Negeri 2 Gandatapa. Karena sudah siang waktunya mengantuk, kita kasih semangat dulu Bapak Ibu. Kasih semangat. Maju terus, pantang mundur, sukses. Terima kasih. Berikut adalah profil saya, Bapak Ibu mungkin sudah tidak asing lagi di wajah saya, asli bukan editan. Siapa Bu? Perlu perkenalan lagi Pak? Oke. Perkenalkan, nama saya Rusiti. Saya mengajar kelas 1 SDN 2 Gandatapa. Saya mengikuti CGP Angkatan 11 Kabupaten Banyumas. Terima kasih. Budaya positif. Bapak Ibu melihat tulisan budaya positif, adakah apa yang terbayang di pikiran Bapak Ibu? Budaya Tapi yang positif. baik-baik saja lah. Positif berarti baik. Budaya positif. Budaya yang baik. Budaya positif menurut saya budaya yang baik. Budaya. Menurut saya budaya positif itu budaya kan artinya kebiasaan. Jadi kebiasaan yang baik. Tepuk tangan untuk Siti Wardah Ibu. Tidak ada masalah jawabannya. Semuanya budaya itu suatu kebiasaan positif, berarti sifatnya yang baik. Kita lihat budaya positif itu kalau kita bisa menciptakannya, maka lingkungan yang aman dan nyaman berbasis disiplin positif di sekolah akan berdampak secara maksimal pada perkembangan dan pembentukan karakter peserta didik. Dan inilah tujuan kita untuk membangun budaya positif. Next. Dalam pembelajaran budaya positif ada hal-hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Lanjut. Teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, restitusi, 5 posisi kontrol, restitusi, segitiga, restitusi. Ada 6 poin Bapak Ibu yang akan saya sampaikan di siang hari ini. Tetap semangat. Oh, selalu semangat. Oke, terima kasih. Lanjut. Kita senyum dulu ya. Manis sekali. Bapak Ibu masih ingat dengan lagu Kopi Saya Bunda? Kopi saya. Kalau tidak Bunda, bukan kopi saya. Kalau ketika saya mengatakan kopi, kalau kita nyanyi kopi saya, kita Jauh peot sampai ke tante pakai. kopi saya seperti ini. Kopi saya Bunda seperti ini. Peot sampai ke tante pakai. Kalau tidak Tidak. Bunda, bukan kopi saya. Oke, kita coba bersama-sama. Sendiri Bu. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kopi saya Bunda. Bunda kopi Saya kalau tidak Bunda, bukan kopi saya.
diganti dengan kata siap Bapak Ibu? Ya. Oke, sambil pegang mic kayaknya lebih enak dong. Mbak, pegang mic di saya situ biar lebih seru. Saya hitung sampai tiga. 1, 2, 3. Saya Bunda teman saya. Kalau tidak Bunda bukan teman saya. Ya, dengan senyum mudah-mudahan kita lebih ceria, lebih semangat dalam mengikuti kegiatan di siang hari ini. Masih perlu game lagi? Satu kali game lagi. Ada game namanya rumput dan susu. Apa itu? Rumput dan susu. Pernah mendengar kata rumput? Bos. Bahkan pergi kamar. Sering Ayu pernah mendengar kata rumput? Pernah. Bu Ila pernah mendengar kata susu? Belakangnya Bu Fatmi pernah melihat rumput? Saya pernah melihat rumput dan pernah melihat susu. Oke, teman. Untuk Bu Fatmi, Bu Aisyah dan Bu Ila. Ikuti saya. Susu saya rumput. Rumput itu warnanya Hijau. pintar teman-teman. Itu warnanya Susu warnanya putih. tidak selalu tetapi ada yang coklat, ada yang pink ya. Ada. Susu dalam kotak ya. Kalau hitam ada. Lanjut. Tadi rumput warnanya hijau. Singa makan. Nah, singa makan. Tadi Mbak Ajeng mengatakan singa makan rumput. Gila? Sapi minum. Tapi minum susu, susunya jangan diminum. Sapi minum susu. Ini tanda baru Bapak Ibu sudah tidak konsentrasi ini. Air. Sapi itu minum air. Ada sakit. Iya, karena kurang konsentrasi dibagi dengan tepuk. Tepuk 1, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Oke, terima kasih. Kalau bermain kita nggak akan selesai. Lanjut. Bapak Ibu lanjutkan lagi ya. Yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Di sini ada kata, kalau tadi disiplin positif kita sudah mendengar dari Mbak Ajeng kalau kebiasaan yang bersifat baik. Sekarang kebajikan. Bapak Ibu pernah mendengar kata kebajikan? Kebaikan. Oke, kita lihat bahwa disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal itu perubahan paradigma. Paradigma, Bapak Ibu tahu? Persepsi. Pintar, tepuk tangan untuk Mbak Ila. Ya. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Saya akan membagikan sebuah kertas. Di situ Bapak Ibu nanti tuliskan sesuatu yang paling berharga di Bapak dan Ibu. Tulis di kertas tersebut satu saja. Sesuatu yang paling berharga bagi Bapak Ibu, bagi kehidupan Bapak Ibu. Dan setelah ditulis genggamlah tulisan tersebut dengan tangan Bapak Ibu yang kencang, kuat. Kemudian teman di samping Bapak Ibu ini akan berjuang untuk membuka genggaman Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu karena ini
Begitu? Paham Bapak Ibu? Siap, paham. Oke, saya akan membagikan sebuah kertas sebentar. Saya bukan topi. Oke. Saya bagikan sekali lagi satu saja nih Bapak Ibu. Sesuatu yang paling berharga di kehidupan Bapak. Tapi kan mas, sama Nanti secara bergantian bisa Benar, Ibu. sesuatu, bisa benda mati, bisa benda hidup, bisa benda mati dan hidup. itu yang kali Silakan mestinya berbeda. Nanti Bapak Ibu kalau sudah menuliskan genggam yang erat dan teman yang di sebelahnya saling berusaha membuka, bisa membukanya dengan rayuan, bisa dengan bujukan, bisa dengan ini, atau bisa juga dengan ancaman. Awas kalau bertanya. Seperti ini. nanti dibunyikan bersama-sama kompak satu dua tiga ya. Iya, saya hitung. Kalau sudah semuanya ditulis, sudah Bapak Ibu? Baik, saya hitung sampai 3, genggam dan berusaha bukalah genggaman tangan teman yang sudah 1, 2, tapi seandainya yang ini apa? Maksudnya apa? Sama. Oh pada anak, oh berarti nanti kalau kita rebutan berarti bisa. Ini saya juga awalnya ada istrinya. Oke, berarti sesuatu yang berharga untuk Bapak Kanso dan Pak Kisama ini, yaitu anak. Oke, kita pindah. Terima kasih Pak Kanso dan Pak Kita dan Bu Fani. Tapi mohon maaf Bu Siti, anak itu kan awalnya dari Islam. Ya, Kalau tidak ada itu tidak ada anak. betul. Makanya Tapi setelah dilahirkan sangat berharga, bisa mendoakan orang tua, keluarga dari setan, dunia akhirat. Gitu. Oke, makanya sangat berharga di bagi kehidupan Bapak. Oke, lanjut. Terima kasih Bu Fani bisa merebut tadi membuka genggaman tangan. Makanya di situ ada judul lagu namanya Kebetulan Hidup. saya tidak bisa merebut tangannya Mbak Cynthia karena Mbak Cynthia itu sangat ya, tetapi saya itu tidak bisa merebut atau membuka tangannya Mbak Uti karena Mbak Uti itu sangat keras, sangat kencang dalam menggenggam sesuatu yang dimilikinya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bang. Kalau boleh tahu Bu Uti, apa sih yang sangat berharga sehingga Bu Uti tuh sampai mati-matian mempertahankan genggaman tangannya? Ya, sesuatu yang berharga bagi saya yang sudah saya tulis adalah Pacar dunia akhirat. anak. Oke, tapi sama dengan pagi anak. Kita pindah ke Bu Aisyah. Bu Aisyah, bagaimana bisa membuka genggaman tangan Mbak Mila? Tapi tidak bisa membuka genggaman tangan dari Mbak Mila karena Mbak Mila sangat kencang Sangat kencang. Kalau boleh tahu Mbak
itu tenaganya kuat sekali Bu. Masya Allah. Sangat kenceng ya. Akhirnya boleh tahu nggak kira-kira apa sih yang digenggam kencang yang sangat berharga bagi kehidupan akhirnya? Yang paling berharga untuk saya adalah ibu saya sendiri. Masya Allah. Itu tidak boleh disebut oleh siapapun. Salam. Terima kasih yang terakhir di sini ada Aceng sama Cynthia. Yang saya tanya Aceng, Bu Aceng tadi membuka genggaman tangannya apa enggak? Pas direbut sama Mbak Cynthia. Tidak bisa membukanya. Tidak bisa. Kenapa panjenengan ini sangat tegar mempertahankan? Apa sih yang sangat berharga di kehidupan panjenengan ini? Apa sih? Bukan doa. Keluarga. Oke, tepuk tangan untuk Bapak Ibu semuanya. Ya, dari permainan tadi kita jadi tahu memang siapapun baik orang tua maupun anak-anak akan berusaha semaksimal mungkin untuk mempertahankan apa yang menjadi keyakinannya, apa yang menjadi prinsipnya, walaupun itu dengan adanya ini, walaupun memang ada sebagian yang ya sudah tak buka, ada ya, itu tergantung dari karakter masing-masing orang. Oke, lanjut. Maka disiplin positif. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak untuk bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Jadi tidak dipengaruhi oleh orang lain. Disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari bahwa berdasarkan motivasi internal, motivasi yang berada dalam diri anak tersebut, bukan dari luar, bukan juga akibat paksaan, bukan pula pujian ataupun hukuman, walaupun itu mengancam keselamatan anak tersebut. Lanjut. Kita lanjutkan untuk nilai-nilai kebajikan universal menurut Ki Hajar Dewantara. Disiplin positif itu sebagai kontrol diri, pengendali perilaku diri. Disiplin positif itu memiliki tujuan yang mulia. Disiplin positif itu mengandung nilai-nilai kebajikan yang universal. Nilai-nilai ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita, atau nilai-nilai ini merupakan fondasi kita berperilaku. Lanjut. Dan nilai-nilai kebajikan universal ini sudah tercover di dalam profil belajar Pancasila. Kita sudah tidak asing lagi. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, dan berkenalan kritis. Lanjut. Ada beberapa sumber tentang apa sih nilai-nilai kebajikan universal. Yang pertama menurut Ivo Primary Year Program, yang pertama sikap murid itu memiliki kebajikan berupa toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, komitmen. Nilai-nilai ini ada pada sikap murid yang biasa kita lihat keseharian. Lanjut. Menurut 9 pilar karakter, nilai-nilai kebajikan universal itu berupa cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran atau amanah, diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan bergotong royong, percaya diri, kreatif dan bekerja keras,
sangat sulit dan bahkan tidak semua orang mampu memiliki keterampilan hidup seperti itu. Ini buatan Bapak Ibu. Kemudian nilai-nilai kebajikan universal yang dapat kita gunakan, kita pakai sebagai petunjuk hidup kita. Kita ingat selalu dalam perilaku kehidupan kita, yang pertama kita harus peduli, penalaran, bekerja sama, keberanian, keingintahuan, usaha, keluasan atau fleksibilitas, berorganisasi, kesabaran, keteguhan hati, kehormatan, memiliki rasa humor, berinisiatif, integritas, pemecahan masalah, sumber pengetahuan, tanggung jawab, serta persahabatan. Saya yakin Bapak Ibu semuanya memiliki itu dan menggunakan petunjuk itu dalam kehidupan sehari-hari. Lanjut, kita lihat nilai-nilai kebajikan universal menurut The Seven Essential Virtues atau Building Moral Intelligence Michael Borba. Yang pertama meliputi empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, dan keadilan. Lanjut. Yang terakhir, nilai-nilai kebajikan universal The Virtues Project atau proyek nilai-nilai kebajikan. Ada banyak sekali, Bapak Ibu bisa membaca. Lanjut. Nah, dari nilai-nilai kebajikan tersebut kita dapat menjadikan untuk motivasi dalam kehidupan kita melakukan sesuatu hal. Di sini ada teori motivasi untuk menjalankan suatu kedisiplinan atau teori motivasi seseorang untuk melakukan sesuatu. Bapak Ibu, saya mau tanya lagi, kira-kira Bapak Ibu masuk sekolah pukul 7 itu dilakukan karena apa? Saya tanya dulu sama Pak Gilang. Pak Gilang masuk sekolah itu sebelum pukul 7, mengapa? Pukul 7 karena mentaati aturan yang berlaku. Oke, terima kasih. Tangan. Pak Gilang berangkat ke sekolah sebelum pukul 7 karena adanya peraturan yang berlaku. Nah, di sini coba Bu Aisyah, mungkin berbeda jawabannya. Saya berangkat sebelum pukul 7 untuk mencontohkan murid-muridku. Sebagai guru harus mencontohkan hal yang baik, jadi harus melakukannya terlebih dahulu. Oke, Bu Aisyah berangkat sebelum pukul 7 karena ingin menjadi teladan yang baik bagi siswa-siswanya. Satu lagi Pak Gianto. Biasa. Pak Gianto, kenapa berangkat sebelum pukul 7 Pak? Nah, terima kasih untuk membiasakan untuk kegiatan atau kehidupan yang berdisiplin, sehingga dalam disiplin itu nanti akan meraih kesuksesan seperti itu, Bu. Oh, untuk membiasakan kedisiplinan. Terima kasih, tepuk tangan untuk jawaban Bapak Ibu semuanya. Sekali lagi jawaban Bapak Ibu tidak ada yang salah. Kita lihat, kenapa kita berangkat sebelum pukul 7? Masing-masing punya motivasi tersendiri. Nah, kita lihat. Lanjut. Kita lihat ya, motivasi perilaku untuk berangkat pukul 7 misalnya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Kalau jawaban Pak Gilang tadi karena aturan, kira-kira motivasi yang nomor berapa ini Bapak Ibu? Satu, betul. Kalau yang disampaikan oleh Bu Aisyah, kira-kira motivasi yang nomor berapa? Nomor 3. Yang disampaikan Bapak Sugianto? Nomor 3 juga. Ya. Kebanyakan atau sebagian besar orang melakukan suatu perilaku kedisiplinan terutama itu karena nomor 1, menghindari hukuman. Nah, tapi saya
kita atau siswa kita mau mentaati peraturan di sekolah kita, sebagian besar itu karena nomor berapa nih? Iya, kebanyakan nomor satu karena takut dihukum, biar tidak dihukum, terhindar dari dipanggil BK dan seterusnya. Next. Nah, dengan budaya positif ini, mari kita bersama-sama untuk bagaimana caranya kita itu mampu menanamkan disiplin positif pada diri siswa kita. Lanjut. Ada teori hukuman dan penghargaan. Sebagai seorang guru, saat Anda hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda? Yang pertama, Anda datang tepat waktu karena tidak ingin ditegur. Tadi Eka bilang seperti itu, tidak ingin ditegur. Hal ini karena menghindari ketidaknyamanan. Ditegur itu kita merasa tidak nyaman, merasa malu dan sebagainya. Jadi kita berusaha untuk hadir tepat waktu. Lanjut nomor 2, Anda ingin mendapatkan pujian dari atasan. Wah, bilang hadirnya kasih terus luar biasa. Tepuk tangan. Ada anak-anak, wah, hebat. Setiap hari datanya kasih terus. Senang gak kira-kira kalau dipuji Bapak Ibu? Senang. Saya pun senang Bapak Ibu kalau dapat pujian. Tapi janganlah suatu pujian itu atau penghargaan itu satu-satunya motivasi kita untuk melakukan sebuah kedisiplinan. Yang ketiga, Anda ingin menjadi orang yang menghargai waktu, menghargai diri sendiri. Inilah yang ketiga yang seharusnya kita tanamkan di dalam diri kita dan di dalam diri anak didik kita. Bukan karena penghargaan, tapi memang dari dalam hati, dari dalam diri anak tersebut, dari dalam diri kita sendiri, bahwa kita itu memiliki harga diri. Dan harga diri inilah yang paling penting dalam kehidupan kita. Maka banyak orang dengan berbagai cara, bagaimana caranya mempertahankan sebuah harga diri. Ya, lanjut. Teori hukuman dan penghargaan, jika tidak ada aturan maka hadirnya semaunya sendiri bisa, karena tidak adanya faktor intrinsik untuk melakukan sebuah kedisiplinan atau sebuah nilai kebajikan. Lanjut. Teori hukuman dan penghargaan, sebuah contoh. Ada contoh tentang teori hukuman dan penghargaan. Bapak Ibu bisa membaca atau saya minta bantuan lah untuk membacakannya. Ibu Cynthia, kamu tadi ya? Oh, Bu Fatni, monggo Bu Fatni, tolong dibacakan sebuah kasus. IPA kurang menguasai pelajaran matematika sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, IPA menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku IPA yang bicaranya tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman IPA menertawakan IPA yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta IPA untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan dari Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat IPA di depan kelas memegang ujung hidungnya. Terima kasih Bu Fatni. Dari kasus yang tadi Ibu Fatni bacakan, menurut Bapak Ibu, apa yang dilakukan Pak Guru Seno itu sebuah hukuman atau penghargaan? Hukuman atau penghargaan?
hukuman. Mengapa disebut hukuman, Pak Karso? Karena si Iva menjadi tidak nyaman. Iva menjadi tidak nyaman. Ada jawaban lain? Iya. Karena dilakukan berdasarkan kesalahannya Iva. Sampai menunjuk hidungnya seperti ini. Kira-kira Bapak Ibu setuju apa enggak seorang guru sampai menunjuk? Tidak. Setuju. Kenapa tidak setuju? Karena sudah merendahkan martabat orang lain. Nah, jadi Iya, betul. Karena bagaimanapun kesalahan yang dilakukan oleh siswa tidak harusnya kita beri solusi yang baik, bukan malah menjadikan anak tersebut menjadi malu. Jadi yang diberikan oleh Pak Seno itu berupa hukuman. Lanjut. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman dan konsekuensi Bapak Ibu sering mendengar. Contoh pagi, Pak Sugi, saat ada anak yang datang terlambat untuk belajar atau untuk olahraga, kemudian pagi itu menyuruhnya supaya anak tersebut keliling lapangan 3 kali. Kira-kira yang dilakukan pagi itu suatu hukuman atau suatu konsekuensi? konsekuensi. Konsekuensi, baik. Kemudian Bu Nila, ada anak yang hadir terlambat. Kemudian Bu Nila menyuruh anak tersebut masuk ke WC dan membersihkan WC. Apakah yang dilakukan Bu Nila suatu hukuman atau konsekuensi? Suatu hukuman. Nah, berarti Bapak Ibu di sini sudah paham masalah hukuman dan konsekuensi. Lanjut. Yang perlu saya sampaikan di sini adalah yang baru, namanya restitusi. Lanjut. Lanjut. Ya, hukuman, konsekuensi, dan restitusi berdasarkan sifatnya. Kalau hukuman itu bersifat negatif, Bapak Ibu, sedangkan konsekuensi netral. Kemudian restitusi itu bersifat positif. Di sini perbedaannya. Kenapa hukuman itu bersifat negatif? Karena tadi Bapak Ibu sudah mampu menyebutkan hanya membuat anak menjadi ada rasa tersakiti, ada rasa didendamkan. Hadir terlambat di sekolah malah suruh membersihkan WC. Kalau anak tersebut memiliki suatu penyakit, apakah ini tidak malah menjadikan anak tersebut sakit? Ya, kena bakteri. Nah, seperti itu. Kemudian konsekuensi yang disampaikan pagi, terlambat mengikuti pelajaran olahraga supaya lari dulu keliling lapangan, itu betul suatu konsekuensi. Supaya anak itu sehat. Nah, supaya dan juga ada hubungannya. Konsekuensi juga dibuat tadi lari keliling lapangan mungkin sudah pernah disampaikan oleh Pak Sugi kepada anak-anak, betul? Kalau terlambat datang maka konsekuensinya adalah lari keliling lapangan seperti itu pagi. Nah, dengan konsekuensi seperti ini apakah dalam diri anak itu merasa sakit? Tidak. Tidak. Apakah anak-anak merasa dendam? Tidak. Tidak. Malah anak-anak akan merasa Senang karena sehat. senang, sehat, dan Bukan. lebih semangat lagi. Kemudian restitusi sifatnya sangat positif karena di sini mengembalikan anak untuk mengingat kembali keyakinan yang telah dibuat bersama teman-teman sehingga anak tersebut akan kembali kepada teman-temannya tanpa ada perasaan tersakiti ataupun dosa. Lanjut. Lanjut. Di sini ada sebuah kasus. Tolong dibacakan Bu Ajeng. Apa kira-kira cara bagus. Ibu Anas, guru kelas 2 SD, mendapatkan masalah. Murid-muridnya tidak bisa
bisa tertib berdiri antri di depan pintu kelas dan selalu berebutan masuk ke dalam kelas setelah jam istirahat usai. Ini tentunya sangat mengganggu proses pembelajaran di mana kelas tidak dapat mulai tepat waktu karena Ibu Ana sibuk menenangkan murid-muridnya untuk waktu cukup lama. Akhirnya Bu Anas berpikir cepat dan mengandalkan stiker bintang. Setiap murid-muridnya akan masuk kelas usai jam istirahat. Bu Anas akan mengiming-imingi murid-muridnya dengan stiker bintang. Siapa yang dapat berdiri lurus dan berbaris rapi antri di depan pintu dapat bintang dari Bu Anas. Sebagian besar murid-muridnya menyambut tantangan tersebut dan langsung berdiri rapi di depan pintu agar mendapatkan stiker bintang. Hal ini tersebut dilakukan Bu Anas selama beberapa minggu karena cukup berhasil membuat murid-muridnya berdiri rapi antri di depan pintu. Sampai pada suatu saat Bu Anas sakit dan terpaksa digantikan Pak Heru. Pak Heru tidak mengetahui tentang stiker bintang dan benar saja pada saat masuk ke kelas usai jam istirahat, murid-murid kelas 2 kembali berebut masuk kelas. Apa yang terjadi? Mengapa? Iya. Ini kasus yang berbeda dengan kasus pertama. Tadi kasus pertama hukuman. Yang kedua adalah hukuman lagi penghargaan atau restitusi. Suatu penghargaan dapat dilihat dari apa? Pintar. Oke, Bu Anas mengendalikan kelas anak-anak yang berebut itu supaya bisa mau menuruti aturan, mau dengan tertib dengan cara membagikan stiker bintang. Apakah berhasil yang dilakukan oleh Bu Anas? Berhasil, tapi dalam jangka pendek, Bapak Ibu. Karena apa? Setelah Bu Anas di sini sakit, yang menggantikan apakah kembali ke sikap awal berebut atau tetap tertib? Kembali ke sikap awal. Inilah negatifnya suatu penghargaan. Bersifat pendek, tidak jangka panjang. Lanjut. Ini menurut Afikon, mengumumkan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi dan untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Kon, secara ideal, tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Jadi bukan pemberian stiker, tapi tindakan belajar itulah pengalaman dan penghargaan yang sesungguhnya. Lanjut. Dihukum oleh penghargaan. Penghargaan itu akan bersifat baik tapi dalam jangka pendek dan buruk dalam jangka panjang. Penghargaan itu tidak efektif. Lanjut, penghargaan akan merusak suatu hubungan. Penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan menurunkan kualitas dan penghargaan mematikan kreativitas anak. Penghargaan justru akan menghukum motivasi dari dalam diri atau intensif itu tidak ada. Lanjut. Ini teori restitusi. Ada sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Bapak Ibu, apa yang akan Anda lakukan bila dalam sebuah acara pesta ulang tahun teman Anda memecahkan gelas? Gitu. Apakah Anda akan membiarkan dia membayar harga gelas yang dipecahkannya? Tidak. Masing-masing punya jawaban. Ada yang harus gelasnya mahal kok. Kan seperti itu. Ada yang nggak usah, kasihan. Ya. Yang tetap menggantikan karena mungkin punya kenangan tersendiri dari gelas tersebut. Ada. Iya. Yang kedua, Anda sudah berjanji bertemu dengan teman Anda. Namun ternyata dia juga memiliki janji penting bertemu dengan orang lain di tempat lain. Dan Anda terpaksa naik taksi untuk menemui teman Anda di tempat itu. Apakah Anda akan meminta teman Anda mengganti biaya taksi yang tadi?
ada yang harus saking kecewanya sudah janjian jauh-jauh, itu kembali lagi kepada keyakinan masing-masing. Pegawai Anda membuat kesalahan yang menyebabkan kerugian finansial pada perusahaan. Pegawai tersebut menawarkan untuk bekerja lembur tanpa bayaran. Apakah Anda sebagai pemilik perusahaan akan menerimanya? Ya, jawabannya cukup di dalam hati. Next. Bila ada seseorang berbuat salah pada Anda, tindakan untuk memperbaiki satu kesalahan bisa ditawarkan. Yang pertama, Anda akan menolak semua tawaran itu dan akan bilang tidak usah, tidak apa-apa, lupakan saja, biarlah berlalu. Apa santai-santai. Atau udah saya maafkan. Atau bahkan kita melakukan sesuatu yang membuat mereka tidak nyaman atau merasa bersalah. Kamu sih dengan kata-kata seperti itu saja bisa membuat orang merasa bersalah. Kemudian di sebelahnya itu untuk membandingkan sebagai seorang guru ketika murid melakukan sebuah kesalahan, tindakan yang dilakukan yang pertama menunjukkan kesalahannya dan memintanya melihat kesalahannya baik. Ayo, dari ini kamu pakai sepatu warna putih. Padahal hari ini harusnya pakai warna apa? Hitam. Ya, tidak disalahkan, tapi ditunjukkan kesalahannya. Terus kemudian ada yang kamu seharusnya tahu bagaimana kamu seharusnya melakukan tindakan. Tidak, kamu udah salah, nggak minta maaf. Kemudian mengingatkan murid Anda akan kesalahannya yang sama di waktu sebelumnya. Kemarin sudah salah, hari ini salah lagi. Bagaimana sih kamu? Maunya apa? Iya, seperti itu dan seterusnya. Atau bertanya padanya, kenapa kamu melakukan sesuatu yang seharusnya tidak kamu lakukan? Atau kamu mengkritik dan mendiamkannya. Ini biasanya kita lakukan di bawah ibu terhadap siswa kita yang melakukan kesalahan. Nah, tindakan-tindakan tersebut apakah sudah betul kita lakukan terhadap anak, sudah adil kan, sudah sesuai dengan nilai-nilai kebajikan atau belum? Yang bisa menjawab adalah diri kita sendiri. Lanjut. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, bukan untuk membuat sakit hati ataupun down. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Dan yang paling penting di sini, ya, menghindari ketidaknyaman. Namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percaya. Jadi anak tersebut dari dalam diri itu akan muncul sikap untuk menghargai keyakinan yang sudah dibuat bersama-sama, bukan karena paksaan, bukan penghargaan, bukan pula karena suatu hukuman, karena memang dari dalam diri anak tersebut. Lanjut. Ciri-ciri restitusi. Tadi yang sudah saya sampaikan bahwa restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari sebuah kesalahan. Restitusi akan memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik dan seterusnya. Lanjut. Ya. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Kita lanjut ke poin berikutnya, belajar keyakinan kelas terhadap khusus ya. Keyakinan kelas kok istilahnya bukan peraturan kelas saja gitu. Ya, karena di sini makna-makna sangat berbeda Bapak Ibu untuk makna keyakinan dan peraturan. Di sini jawab pertanyaan mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm
bagaimana suatu kelas itu tercipta dengan lanjut. Bagus lagi. Yang ditanyakan. Tahapan menciptakan program kebajikan bisa Bapak Ibu lihat ada 4 tahapan. Yang terakhir yang biasanya kita lupakan setelah kita bermusyawarah dengan anak-anak untuk membuat suatu keyakinan berlalu begitu saja. Sehingga anak-anak merasa kurang dihargai. Nah, apa sih yang harus dilakukan? Sebaiknya dari keyakinannya sudah terbentuk itu, tulislah renungan baik dengan tulisan yang indah, bisa menggunakan poster, bisa juga dengan kertas yang berwarna-warni yang tujuannya menarik anak dan juga mengingatkan anak untuk selalu melaksanakan apa yang sudah menjadi keyakinan di kelas tersebut. Namun satu hal yang perlu Bapak Ibu perhatikan, yaitu bahwa di media sosial, di toko-toko itu banyak sekali yang menjual poster-poster keyakinan kelas. Jangan sekali-sekali Bapak Ibu menggunakan. Memang ada yang bagus-bagus yang dari apa namanya itu, secara penglihatan itu kita lihatnya bagus, tapi nilai kebajikan yang ada di dalam poster tersebut belum tentu mewakili apa yang ada di dalam hati murid. Itu yang perlu kita perhatikan. Lanjut. Pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret, bisa Bapak Ibu baca sendiri. Lanjut. Ini ada caranya Pak, langsung buka. Menurut Bapak Ibu, dari sebuah peraturan itu kan ada tujuannya nih, ada tujuan ke arah nilai kebajikan apa dari peraturan itu terbentuk. Yang pertama kita lihat, kembalikan barang ke tempatnya. Nilai kebajikan yang ingin diciptakan apa? Tanggung jawab. Bertanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Nilai kebajikan yang ingin ditanamkan, saling menghormati. Lanjut, dilarang melakukan kekerasan. Nilai kebajikan yang ingin dituju, keamanan, saling menghormati. Dilarang menggunakan narkoba, kesehatan, dan seterusnya. Jadi semua aturan pada prinsipnya adalah untuk menanamkan suatu nilai kebajikan. Nanti dilarang merokok itu tanggung jawabnya apa itu? Kesehatan, Kesehatan apa? kesehatan kantong dan juga kesehatan fisik. Proses pembentukan keyakinan kelas Bapak Ibu bisa lihat ada 7 prosedur. Ya, ada 7 prosedur, bisa Bapak lihat. Bapak Ibu lihat sendiri dan baca sendiri. Next. Di sini ada contoh-contoh keyakinan kelas 1, kelas 5 dan kelas 7. Next. Keyakinan kelas itu bisa kita lihat, kita tuangkan dalam bentuk tabel T dan tabel Y. Satu contoh saja, tabel T sebagai pengontrol. Rasa hormat. Anak menunjukkan rasa hormat apabila tampak dalam diri anak itu 1, datang tepat waktu. Nilainya jadi 10 untuk anak. Anak kok sering hadir terlambat, berarti tidak menanamkan rasa hormat. Maksudnya seperti ini, Bapak Ibu paham? Lanjut. Di sini adalah tabel D. Ada terdengar, terlihat, dan berperilaku. Satu orang berbicara, ini saya bantu, dan seterusnya. Terlihat pada berempati terhadap perasaan orang. Saya bantu untuk berempati. Berperilaku, tersenyum. Lanjut. Ada 5 kebutuhan dasar manusia, Bapak Ibu. Ini ya, Mbak Cynthia berada di sini.
Menurut Pak Kuswandi, kalau Pak Kuswandi tidak tercukupi kebutuhan makannya, apa yang dilakukan Pak Kuswandi? Merasa lapar. Merasa lapar. Kalau merasa lapar berarti yang dicari apa? Bekerja mencari makan. Bekerja mencari makan. Oke, kebutuhan dasar manusia ini adalah kebutuhan yang harus dipenuhi. Jika kebutuhan dasar manusia ini tidak terpenuhi, maka ini adalah sumber permasalahan. Kita lihat ada sebuah kasus. Ibu Angga, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi pula salah satu murid di kelasnya yang bernama Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan sikap Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Bu Angga, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni sering merebut makanan? Nah, ini perilaku Doni ini sangat mengganggu teman-temannya. Tidak mungkin Doni akan melakukan suatu perilaku yang mengganggu apabila tidak ada motivasi. Kita lihat dari kasus ini, kita bisa melihat bahwa ada beberapa kebutuhan dasar Doni yang bisa tidak terpenuhi di dalam diri Doni. Nah, kita lihat kebutuhan dasar manusia itu ada 5, Bapak Ibu. Yang pertama, bertahan hidup, kasih sayang dan rasa terima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Menurut Bapak Ibu tadi melakukan tindakan merebut makanan dari teman-temannya, kira-kira kebutuhan apa yang tidak terpenuhi dari diri Doni? Bisa bertahan hidup, bisa juga kesenangan. Oke, tepuk tangan untuk Bu Fatih. Terima kasih Bu Fatih. Menurut Bu Fatih, karena bertahan hidup dan kesenangan tidak terpenuhi pada diri Doni. Oke, next kita lihat. Ya. Dalam kasus Doni, bertahan hidup kata Bu Fatih tidak terpenuhi. Betul. Karena Doni merasa lapar, orang tuanya tidak membawakan bekal, maka kebutuhan dasar Doni untuk makan sedang berusaha Doni penuhi, walaupun dengan cara merebut bekal milik teman. Lanjut. Nah, ternyata juga tindakan yang dilakukan oleh Doni karena ingin mendapat kasih sayang dan rasa diterima oleh teman-temannya. Doni mengambil bekal temannya karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia, alias jadi caper, Bapak Ibu. Dia ingin diperhatikan. Dengan merebut dia itu jadi perhatian oleh teman-temannya. Ketika temannya melaporkan tindakannya itu, dia itu merasa senang. Kebutuhan untuk diperhatikan terpenuhi, walaupun caranya tidak benar. Lanjut. Yang ketiga, penguasaan. Apa yang dilakukan Doni itu untuk memenuhi kebutuhan akan penguasaan atau pengakuan atas suatu kemampuan. Dengan melakukan tindakan tersebut, Doni menjadi ditakuti oleh teman-temannya, merasa jadi hebat. Lanjut. Dan Doni di sini juga ingin memenuhi kebutuhan akan rasa kebebasan. Doni mungkin dibawakan bekal oleh orang tuanya, tapi karena tidak sesuai dengan apa yang diinginkan Doni, sehingga merebut bekal milik teman yang dirasa makanannya itu berbeda dari yang dia bawa. Jadi ini dia ingin bebas, tapi tidak mampu menyampaikan di rumah bersama ibunya, sehingga melakukan tindakan yang kurang baik. Lanjut. Yang terakhir, Doni juga berusaha untuk memenuhi kebutuhan kesenangan dengan melihat wajah-wajah temannya kesal saat makanannya direbut. Dia itu senang. Iya, lucu-lucu ya wajah teman ketika marah. Jadi terpenuhi untuk kesenangannya. Kesenangan bisa penuhi, bisa juga dengan tertawa, bisa juga dengan melihat apa yang menjadi sesuatu yang dia sukai, gitu. Jadi terpenuhi. Lanjut.
dilakukan oleh siswa maupun teman. Dan di sini yang sangat sulit nih. Apa saja sih posisi kontrol tersebut? Yaitu yang pertama, lanjut. Nih, yang sering dilakukan itu guru itu sebagai penghukum, guru sebagai pembuat merasa bersalah, guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, guru sebagai manajer. Ketika ada anak-anak yang berbuat kesalahan, kalau saya sendiri Bapak Ibu, itu masih memposisikan guru sebagai penghukum, anak merasa bersalah, belum bisa menjadi manajer. Sangat sulit Bapak Ibu untuk saya berposisi sebagai manajer ketika menghadapi kesalahan. Anak-anak ini perlu belajar lagi Bapak Ibu. Lanjut. Guru sebagai penghukum, ciri-cirinya yaitu hukuman fisik atau verbal, menekan murid dengan terlihat dengan kalimat foto, patuhi aturan saya, atau awas kamu selalu saja salah, pasti selalu yang terakhir selesai. Ini banyak sekali kalimat yang bersifat negatif yang dikeluarkan guru saat berposisi sebagai penghukum. Guru sebagai pembuat rasa bersalah. Jadi anak di sini merasa bersalah setelah melakukan tindakan yang salah, ditandai dengan kalimat seorang guru yang contohnya sebagai berikut. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Kamu sih Sudah dibilang kamu kalau istirahat di luar karena kamu di dalam. Ibu guru jadi dimarahin sama kepala sekolah. guru juga tidak. Coba kalau seorang murid dilakukan seperti itu, dia akan merasa bagaimana? Merasa bersalah atau bagaimana? Rasa bersalah. Ini efeknya tidak baik buat anak. Orang dewasa pun seperti itu. Ketika terjadi suatu masalah dan merasa bersalah, hal terburuk bisa dilakukan. Enggak, anak-anak, orang tua pun bisa. Rasa bersalah yang terlalu menekan pada diri itu akan memunculkan keputusan tidak baik. Kemudian guru sebagai teman, somai dengan siswanya. Pak guru, saya datang terlambat. Udah nggak apa-apa, tenang saja dengan Pak guru, dengan Bu guru. Pak guru, saya tidak mengerjakan PR. Nggak apa-apa, sini mengerjakan di sini. Anak merasa bagaimana? Nyaman dengan guru. Senang. Tapi ketika suatu hari anak tersebut tidak mendapatkan apa yang biasa dia dapatkan dari gurunya, dia itu langsung berubah 180 derajat. Bahwa apa yang dia pikirkan tentang gurunya baik dan lain-lain itu kan berubah. Guru ternyata jahat, guru ternyata jahat, dan seterusnya. Karena kebiasaan tersebut. Guru sebagai pemantau, di sini posisi guru itu mengawasi perilaku siswa sehari-harinya setelah melakukan suatu kesalahan. Guru lihat, Pak guru lihat, besok kamu melakukan apa lagi. Kemudian guru sebagai manajer, di sini guru mengembalikan pada keyakinan yang telah dibuat bersama-sama. Guru menuntun anak untuk merasa bersalah dan menemukan kesalahan sendiri, bukan merasa bersalah, maaf. Di sini guru menuntun anak untuk menemukan apa yang sudah dia perbuat dan anak tersebut menemukan bagaimana dia akan kembali kepada keyakinannya tanpa membuat dia itu rasa sakit hati, tidak, bahkan frustasi gitu. Lanjut. Nah, Bapak Ibu bisa menebak. Ini posisi kontrol guru sebagai ada penghukum, sebagai teman, sebagai pemantau, sebagai manajer, atau merasa bersalah. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira apa ya Bapak Ibu? Guru sebagai merasa bersalah. Tapi yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Posisi guru sebagai apa?
Sebagai apa coba? Teman. Coba kita lihat. Teman. Karena bersifat berkesinambungan. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Guru sebagai apa manajer. Tepuk tangan untuk kamu selalu yang paling terakhir. Posisi apa ini ya? Penghukum. Kita lihat. Kamu tidak akan mendapatkan bintang jika tidak menyelesaikan tugas ini. Posisi sebagai guru apa ini? Sebagai pemantau. Lanjut. Berapa kali sih saya sudah mengatakan kepada kamu? Posisi guru sebagai pemantau. Oke, kelihatannya Bapak Ibu ini belum benar-benar memahami posisi kontrol. Nanti kita belajar bersama-sama lagi di lain waktu. Next. Memang untuk ini perlu banyak sekali untuk berkolaborasi. Lanjut. Ini adalah segitiga restitusi. Dalam penyelesaian masalah, hendaknya kita menerapkan segitiga restitusi ini Bapak Ibu, supaya anak-anak kita itu tidak down. Meliputi apa saja? Yang pertama penerapannya yang pertama yaitu menstabilkan identitas Bapak Ibu. Langkah pertama adalah menstabilkan identitas. Bagaimana anak yang membuat kesalahan itu stabil jiwanya. Kita stabilkan dulu emosinya. Yang kedua, setelah anak itu stabil, kita tahap berikutnya yaitu validasi tindakan kesalahan. Divalidkan. Kita tidak menuduh, tapi anak tersebut yang menyampaikan sudah melakukan kesalahan. Itu validasi. Bukan karena kata teman, kamu melakukan ini. Kenapa kamu melakukan itu? Tapi anak sendiri sudah mengakui sendiri. Setelah anak itu valid dalam melakukan satu tindakan, yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan kita sebagai guru penuntutnya ke arah keyakinan yang telah dibuat bersama. Mengingatkan anak kembali keyakinan yang telah dibuat agar anak tersebut itu mau untuk dengan sendirinya memperbaiki kesalahan. Lanjut. Salam. Lanjut. Nah, dari 5 posisi kontrol, posisi mana yang dipraktekkan Bapak Ibu guru? Yang sering dilakukan? Semuanya, ya. Ya tergantung dari masalahnya. Karena masalah tingkat SD, SMP, SMA tentu saja penanganannya berbeda. Lanjut. Kita bermain lagi ya, kayaknya udah dapatkan ini dari posisi kontrol. Oke, dulunya adalah bumi itu. Sekali lagi, bumi itu. Pertanyaannya, 1 ditambah 80 sama dengan 0. Jadi kita lihat jawabannya. Kenapa dia Bapak Ibu? Kita lanjutkan lagi. Baca-bacakan. Sama. 1 ditambah 80. 3. Kalau 1 ditambah 83, maka 60 adalah 2. Pintar, udah mulai pintar nih. Sekali lagi dulunya adalah bumi itu. Kalau 60 ini 2, maka 86 adalah 6. Pintar.